warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Siap buat belajar? Siap. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi telah dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan penggunaan catatan, sehingga akuntansi disebut juga sebagai seni pencatatan. Akuntansi dibagi menjadi 3 periode, yaitu tahun 4000 sebelum Masehi sampai dengan 1300 Masehi, tahun 1300 Masehi sampai dengan 1850 Masehi, dan tahun 1850 Masehi sampai sekarang. Selanjutnya yaitu pengertian dan manfaat akuntansi. Pengertian akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, pengelompokan, mengelola, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi yaitu pertama, dapat mengetahui status dan kondisi keuangan perusahaan, mendapat gambaran dari tingkat laba perusahaan. Yang ketiga, dasar penentuan pajak dan peraturan perusahaan. Yang keempat, bisa menetapkan tingkat resiko yang berkaitan dengan pinjaman atau kredit. Nah, jadi di sini manfaat akuntansi ini sangat diperlukan sekali bagi perusahaan dan pemiliknya serta penginvestasian. Selanjutnya yaitu pemakaian informasi akuntansi. Pemakaian informasi akuntansi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada yang internal. Yang internal itu mencakup manajer serta pemilik owner. Nah, pemanajer ini penggunaan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan organisasi. Nah, kalau untuk pemilik atau owner itu informasi akuntansi digunakan untuk mengetahui apa yang telah mereka terima atau hilang selama periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu pemakaian informasi akuntansi secara eksternal. Jadi di eksternalnya itu ada investor dan kreditor. Kalau untuk investor itu untuk mengetahui bagaimana dana mereka digunakan oleh manajemen dan apa yang diharapkan dari kinerja bisnis di masa depan dalam hal profitabilitas dan pertumbuhan. Selanjutnya itu ada kreditor. Untuk kreditor itu menggunakan laporan tersebut untuk menilai kinerja, arus keuangan, dan meninjau jaminan yang sesuai. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik kualitas informasi akuntansi. Itu mencakup dapat diverifikasi, terus ada ketetapan waktu, terus dapat dipahami dan komparatif. Udah, pertanyaan dari materi yang tadi disampaikan? Itu kan manfaat akuntansi kan ada 4 poin tuh. Yang nomor 1 kan dapat mengetahui status dan kondisi keuangan perusahaan. Itu yang kayak gimana? Nah, kalau untuk manfaat akuntansi itu yang dapat mengetahui status dan kondisi keuangan perusahaan, maksudnya kondisi perusahaan tersebut itu sehat apa tidak, kreditnya macet apa tidak, jurnal sama pencatatannya benar atau tidak. Jadi itu sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui tentang alur kondisi keuangannya. Ini pertemuan pertama kita akhiri. Selanjutnya itu ada pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai prinsip akuntansi. Jadi nanti tolong dipelajarin buku halaman selanjutnya. Dan teman-teman siapa yang nyebut Bibit? Lulu aja. Lulu. Ya kan kalau Lulu. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan prinsip akuntansi. Taruh dulu ya, prinsip akuntansi. Dan kita lihat dulu. Nah, pertemuan kedua itu kita menjelaskan prinsip dasar akuntansi sama bidang-bidang akuntansi sama etika profesi akuntansi. Jadi di rumah tolong dipelajarin buku halaman selanjutnya. Nah, sampai sini nanti saya akan berikan tugas mencari artikel mengenai akuntansi. Nanti saya infokan kembali
Oke. Nah, sampai sini ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke. Terus belajar, harus semangat meski kita belajarnya secara offline. Jadi tetap harus semangat, oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.